Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya di pertemuan yang keempat, yaitu kita akan membahas bagaimana membangun profil guru visioner. Jadi memang untuk membangun pendidikan masa depan untuk menghadapi Indonesia emas perlu adanya seorang guru yang punya kompetensi, strategi, dan alat digital sehingga kita bisa menjadi pendidik abad 21 yang inspiratif dan berdampak. Baik Bapak Ibu, kenapa kita harus menjadi guru visioner? Yang pertama, guru itu kan ujung tombak transformasi pendidikan. Jadi kita harus membawa visi dan misi pendidikan nasional ke dalam ruang kelas. Yang kedua, peran kita itu multidimensi. Jadi kita tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi kita membentuk karakter, membangun kompetensi, dan juga menginspirasi inovasi pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketiga, dalam menghadapi tantangan era digital dan revolusi industri, tentu menuntut guru untuk selalu adaptif, kreatif, inovatif, dan tentunya beretika di dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri dari guru visioner, karena memang guru yang visioner itu memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dengan yang lain lah begitu. Jadi 5 ciri utama ini, yang pertama itu dia tentunya adalah sosok yang kreatif, ya. Guru yang visioner mampu menciptakan metode pembelajaran yang baru, yang menarik, yang inovatif, yang sesuai dengan gaya belajar siswa di era digital. Yang kedua, guru yang visioner itu selalu reflektif. Dia akan selalu mengevaluasi dan juga memperbaiki diri melalui refleksi mendalam, ya, terhadap apa yang sudah dilakukannya di dalam praktik mengajar. Dia juga akan memberikan feedback kepada siswanya, dan tentunya mereka selalu mengembangkan pedagogis terkininya, seperti itu, selalu update lah begitu. Yang ketiga, guru yang visioner dia pastinya adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, ya, baik itu perubahan teknologi, baik itu dengan perubahan kebutuhan siswanya gitu ya, karena memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu akan berbeda kemajuan teknologi, kebutuhan siswa kita gitu ya, serta tuntutan kurikulum yang terus berkembang begitu. Yang keempat, ciri guru visioner adalah inovatif. Guru yang visioner pasti berani mencoba pendekatan baru, tidak akan takut gagal ya. Dia akan bisa mengembangkan teknologi pembelajaran, selalu coba-coba, mencoba hal-hal yang baru, mengintegrasikan alat-alat digital untuk meningkatkan efektivitas belajarnya. Jadi nggak gampang puas merekanya seperti itu. Dan yang kelima, ciri guru visioner itu adalah punya etika. Mereka menjunjung tinggi integritas, bertanggung jawab secara profesional, dan nilai-nilai moral ada pada setiap aspek pengajaran, dan tentunya dalam interaksinya di komunitas sekolahnya juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi memang guru visioner itu dia akan menginspirasi generasi yang akan datang melalui praktik pembelajaran yang dilakukannya, ya, melalui penggunaan teknologi tepat guna yang dilakukannya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah karakternya yang kuat, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada 3 model peningkatan kompetensi abad 21 atau peningkatan kompetensi guru visioner, ya. Saya bagi ada 3 strategi. Yang pertama strateginya adalah TPEC, ya, yaitu mengintegrasikan 3 pengetahuan. TPEC itu Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi memang dia
mengintegrasikan tiga domain pengetahuan yang esensial. Ada teknologi, ada pedagogi, dan ada konten pelajaran. Jadi guru yang profesional ya, dia harus bisa menguasai ketiga aspek ini. Teknologinya dapat, dia paham, pedagoginya juga keren gitu ya. Kemudian tentu menguasai konten mata pelajarnya sehingga dia bisa menciptakan pembelajaran yang efektif, relevan, dan juga bermakna di era digital. Bisa mengintegrasikan tadi yang ketiganya itu teknologi, pedagogi, dan konten ini tidak hanya menambahkan teknologi di dalam pembelajarannya, tapi mereka bisa meramu ketiga domain ini ya, ketiga unsur ini gitu. Contohnya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi interaktif seperti GeoGebra, misalnya kebetulan saya guru matematika gitu ya, untuk mengajarkan konsep geometri dan aljabar, di mana memang teknologinya tadi dipergunakan untuk memperkuat pemahaman konten melalui visualisasi yang dinamis seperti itu. Sekarang yang kedua itu adalah model SAMR. Jadi S-nya sendiri adalah substitusi atau pengganti. Jadi teknologi dihadirkan untuk mengganti alat tradisional tanpa mengubah fungsinya. Contoh, kalau kita dahulu menggunakan buku, sekarang kita gunakan PDF yang sama gunanya untuk sumber belajar. Kalau dulu kita menggunakan buku cetak banyak-banyak, sekarang kita bisa gunakan PDF ya, yang bisa diakses di mana saja, kapan saja, sebanyak apa bisa kita angkut gitu ya. Kemudian yang kedua setelah S itu adalah A, yaitu augmentation atau penambahan. Jadi di sini teknologi menggantikan alat tradisional dengan peningkatan fungsi. Contohnya nih, kalau dulu kita pakai PPT, tapi sekarang kita sudah gunakan PPT-nya itu dengan hyperlink dan multimedia, misalnya seperti itu. Kemudian itu tadi ada penambahan ya. Yang ketiga itu M, modification atau modifikasi. Jadi di sini teknologi memungkinkan kita untuk memodifikasi misalnya tugas pembelajarannya. Yang dulu kita kolaboratif itu harus hadir semuanya di satu tempat, mereka bisa bekerja sama. Sekarang mereka bisa menggunakan tugas kolaboratif ini secara real time walaupun berbeda tempat, tidak harus ngumpul bareng menggunakan Google Doc seperti itu. Kemudian yang R itu redefinition atau redefinisi atau ya. Jadi di sini teknologi itu menciptakan pengalaman belajar yang sebelumnya tidak mungkin. Contoh tadi, pembelajaran kolaboratif, proyek kolaboratif lintas sekolah ya, dengan atau lintas dunia dengan platform virtual. Yang dulu mungkin kita membayangkan tidak pernah bisa bekerja sama dengan orang-orang di luar negeri sana, guru-guru di luar negeri sana, sekarang sudah bisa memungkinkan. Begitu juga siswa kita. Itulah tadi Bapak Ibu, model yang kedua adalah SAMR. Jadi memang model ini akan membantu kita memahami bagaimana penerapan integrasi teknologi itu tidak hanya sebagai alat tradisional, menggantikan alat tradisional, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih transformatif dan inovatif seperti itu Bapak Ibu. Oke, model yang ketiga itu adalah AI literasi. Jadi di sini kita harus bisa punya kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ya di dalam konteks pembelajaran supaya lebih bijaksana dan lebih etis. Jadi kita tidak, penggunaan AI di dalam pembelajaran juga harus dipahami benar enggak, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu ya bagaimana personalisasi pembelajarannya, bagaimana kita memanfaatkan AI untuk otomasi tugas administratif, bagaimana kita gunakan untuk analisis data ya.
juga kita harus pahami resiko biasnya, ya. Privacy data juga mereka harus kita jaga. Inilah yang perlu kita pahami di dalam AI literasi. Jadi tidak hanya bisa memanfaatkan, tapi kita harus pahami prinsip dasar kerja AI tadi atau machine learning tadi. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi apa-apa saja aplikasi AI yang cocok untuk pembelajaran. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi dan menggunakan AI sebagai pengguna yang etis lah seperti itu ya. Bagaimana etikanya gitu. Kita juga harus bisa mengajarkan siswa tentang AI secara kritis dan bertanggung jawab. Jangan kita hanya bisa membiarkan mereka menggunakan AI untuk menjawab soal-soal kita, membuat mereka malas karena tidak kita latih mereka memanfaatkannya dengan benar. Bagaimana kita menginginkan mereka bernalar kritis, mereka hanya tergantung pada teknologi. Jadi ingat Bapak Ibu, teknologi bukan segalanya, tapi kita yang harus mengendalikannya karena memang teknologi hanya alat yang mempermudah tugas kita di dalam melakukan pembelajaran. Ini ada 3 integrasi ketiga model tadi ya. Ada TPEC, ada SAMR dan juga AI literasi. Jadi di sini ada kelihatan irisan masing-masing strategi tadi ya. Jadi kalau ada ini ketiganya tentu akan menciptakan kompetensi guru abad 21 yang keren, top markotop lah begitu bahasanya ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita bahas mengenai strategi membangun personal branding ya. Kenapa kita harus membangun personal branding? Kemarin kan sudah kita bahas ya. Jadi sekarang kita bahas 3 strategi membangun personal branding. Yang pertama, kita harus meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder ya, stakeholder pendidikan terhadap kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian tentu kita harus menjaga konsistensi kita di dalam kualitas pengajaran, inovasi pembelajaran yang kita lakukan, dan apa saja pengembangan profesional yang menjadi pondasi dari personal branding yang kuat tentunya. Kemudian kita bisa yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial dan platform digital dalam berbagai karya, pengalaman, dan juga memberikan inspirasi pembelajaran dengan komunitas pendidik yang lebih luas. Oke, itu tadi strateginya ada 3, kemudian langkah-langkahnya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus tentukan nilai dan keunikan kita. Karena memang untuk bisa membangun personal branding, kita menjadi guru visioner, itu kita harus punya nilai tersendiri. Jadi kita harus identifikasi nilai-nilai intinya apa ya yang menjadi ciri khas kita. Keahlian khusus kita itu apa? Keunikan kita sebagai guru itu apa yang membedakan kita dengan guru lain? Lakukan refleksi passion dan juga misi pribadi kita di dalam pembelajaran. Kemudian buatlah konten edukatif ya. Kita bisa produksi konten edukatif yang relevan, menarik, dan juga punya nilai tambah di media sosial seperti IG, YouTube, atau di blog kita. Secara konsisten kita buat sesuaikan temanya gitu ya, dan jaga kualitas kontennya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana membuat sebuah konten layak tidaknya, itu kan sudah ada caranya. Kemudian yang ketiga, bangun jejaring profesional. Jadi aktifkan komunitas gurunya, forum pendidikannya, organisasi profesinya. Kita harus bisa berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan tentunya berbagi praktik baik ya dengan pendidik lain. Itu tadi bisa membangun personal branding kita. Yang keempat, yang terakhir adalah lakukan pembelajaran yang berkelanjutan. Terus lakukan pelatihan, workshop, webinar, ya. Tidak hanya mengejar sertifikatnya, tapi bagaimana kita selalu update dan upgrade kemampuan kita di bidang pendidikan. Ini contoh konten edukatif di media sosial tadi ya. Kita bisa buat konten-konten dan kita upload di media sosial tentunya ya. Kontennya harus konsisten, autentik, dan juga punya nilai edukatif yang tinggi. Oke, alat digital yang bisa kita gunakan untuk
visualisasi profil guru kita, bisa gunakan Canva ya. Canva itu platform desain grafis yang mudah digunakan ya. Untuk misalnya kalau kita ingin buat portofolio guru, infografis pembelajaran, buat poster ya, buat materi presentasi ya, bisa juga buat konten-konten visual ya, tanpa kita kehilangan desain profesional kita. Ada juga Genially dan juga Nation tuh lebih kalau Genially itu alatnya lebih interaktif ya, infografisnya juga dinamis, ada gamifikasi pendidikan. Kemudian Nation itu juga itu lebih all in one lagi karena dia mengorganisasikan dokumen pembelajaran, jadwal ngajar, catatan refleksi itu bisa di sana. Terus kenapa yang mungkin sering familiar untuk kita itu adalah Canva, karena memang Canva sudah punya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Oke, kita ini ada keunggulan alat digital tadi ya sebagai untuk kita, yaitu yang pertama mempermudah kita menampilkan kompetensi, pencapaian dan juga karya pembelajaran secara profesional dan etis ya tentunya. Kemudian bisa meningkatkan kredibilitas dan daya tarik profesional. Kemudian interaksinya dengan adanya tadi alat-alat digital tadi, kita bisa meningkatkan daya tarik konten yang kita buat gitu ya, dan mudah berinteraksi dengan siswa atau kolega, masyarakat dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita juga dengan alat digital ini bisa mendukung pembelajaran hybrid, blended ataupun pembelajaran daring gitu ya, dengan konten-konten visual yang lebih menarik dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan tentunya bisa meningkatkan pengalaman belajar siswa yang signifikan. Ini contoh visualisasi profil guru, atau kita bisa membuat portofolio digital pakai Canva atau Genially, terserah Bapak Ibu. Apa saja sih komponen portofolio digital? Yang pertama ada profil profesional kita. Ada foto di sana, bio singkat, kontak dan juga media sosialnya misalnya. Kemudian filosofi pengajaran atau nilai-nilai ya, quotes dan lain sebagainya, nilai visi kita seperti apa ya, pendekatan pembelajaran yang kita lebih hanukan seperti apa gitu. Kemudian sertifikat dan pencapaian yang pernah kita dapatkan, misalnya pengalaman pelatihan, workshop atau penghargaan yang pernah kita peroleh gitu ya. Di sana juga ada proyek pembelajaran, misalnya dokumentasi inovasi pembelajaran kita, praktik terbaik yang pernah kita lakukan. Kemudian nanti juga ada testimoni, yaitu feedback baik itu dari siswa, guru maupun masyarakat atau kolega kita. Kemudian publikasi dan karya itu antara lain ada artikel ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah buat artikel, baik itu Sinta maupun yang Scopus gitu ya. Kemudian video yang pernah kita buat, kemudian modul pembelajaran gitu ya. Kalau di ruang GTK kan juga ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa visualisasi perkembangan kompetensi pedagogis itu menggunakan timeline, bisa juga chart, diagram interaktif ya. Seperti itu. Bapak Ibu bisa gunakan Canva misalnya ya, karena kita sering menggunakan, atau bisa juga mungkin Genially ya, sesuai dengan identitas visual personal kita ya, seperti itu. Ini kita harus bisa membuat portofolio digital, karena nanti tugas kita ya di bulan ini itu akan membuat portofolio itu profil guru visioner seperti itu. Jadi kita harus bisa mendesain ya portofolio digital yang clean, profesional dan mudah dinavigasi tentunya. Kemudian apa saja tantangan dan solusi di dalam membangun profil guru visioner? Ada banyak tantangan mungkin yang kita hadapi ya untuk menjadi guru yang visioner. Yang pertama ada keterbatasan akses teknologi dan internet. Kemudian mungkin masih ada resistensi terhadap perubahan. Kita banyak yang masih udahlah ini terus, ini banyak kali perubahan-perubahan ini kayaknya saya terbirit-birit mengejarnya. Kadang-kadang ada seperti itu, sudahlah saya sudah nyaman seperti ini. Kemudian yang mungkin kurangnya pelatihan digital ya, beban kerja yang cukup tinggi dan juga mindset tradisional tadi. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu.
masih banyak solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa kita lakukan kompetensi digital berkelanjutan, yang berbayar ada, yang gratisan banyak ya gitu. Yang penting kita maunya dulu. Kemudian kita sebagai manajemen sekolah harus memberikan dukungan untuk pengembangan profil guru yang visioner. Kemudian ada dukungan dari komunitas belajar guru, kemudian digitalisasi tugas administratif, dan perlu kita buat mentoring dan coaching bagi Bapak Ibu guru. Seperti itu. Tentu transformasi menjadi guru visioner memerlukan dukungan sistemik ya dari semua pihak seperti pemerintah, sekolah, dan komunitas pendidik. Ya, selain itu juga kita harus punya komitmen ya Bapak Ibu untuk terus belajar dan beradaptasi. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas tentang guru visioner ya. Tadi bagaimana kita sebagai agen perubahan memiliki kunci utama ya dalam kesuksesan pendidikan abad 21 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan juga berdampak. Kita bisa integrasikan kompetensi digital melalui TPEK, SAMR, dan AI literasi, dan juga membangun personal branding yang kuat untuk memperkuat peran guru sebagai inspirator, fasilitator, dan agen transformasi pendidikan. Yang terakhir, pemanfaatan alat digital seperti Canva, Genially, dan Nation mendukung visualisasi profil profesional kita dan pengembangan berkelanjutan yang lebih terukur dan transparan. Mari kita bersama-sama menjadi guru visioner dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi, membangun personal branding, memanfaatkan teknologi digital, serta menciptakan generasi hebat. Itu saja Bapak Ibu materi kita pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.